Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafah Azharah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas I dengan NIM akhir 4156. Jadi, saya akan menceritakan salah satu pengalaman hidup saya semasa di SMA. Saya dulu pernah mengikuti sebuah organisasi seperti OSIS yang sebutan di sekolah saya yaitu BESMA. BESMA sendiri memiliki singkatan Badan Eksekutif Siswa MA Al-Islah yang memiliki tujuan sama seperti OSIS. Nah, BESMA sendiri ini memiliki 12 bagian, yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, bagian kedisiplinan, kepramukaan, kesenian, ketakwaan, olahraga, kebersihan, kewirausahaan, dan dewan pers atau jurnalistik. Dewan pers atau jurnalistik sendiri ini adalah bagian BESMA terakhir karena memiliki anggota paling banyak, yaitu 11 orang dan melalui tahap seleksi. Jadi, tahap seleksinya ini dilakukan selama 1 minggu. Nah, saya sendiri mengikuti organisasi, saya sendiri bagian Dewan Pers atau Jurnalistik. Pengalaman saya mengikuti tahap seleksi ini sangat luar biasa karena memang membutuhkan skill dan membutuhkan pengalaman menulis yang baik. Jadi sebelum acara itu dimulai, saya diberitahu teman saya jika ada perekrutan anggota pers atau jurnalistik ini H-2 sebelum acara itu dimulai. Jadi saya masih memikirkan apakah saya ikut untuk bagian untuk ikut menjadi calon anggota pers atau tidak, karena saya sendiri malas untuk mengikuti organisasi, tapi ingin menambah pengalaman saja. Akhirnya saya mengikuti perekrutan ini. Jadi tahap pertama ini saya mengambil formulir di kakak kelas. Kemudian kakak kelas mengatakan jika ingin mengembalikan keras formulir ini harus bersamaan dengan dengan salah satu syaratnya, yaitu menulis esai atau membuat poster. Jadi posternya ini berbentuk gambaran dan ada sedikit kata-katanya gitu. Nah, akhirnya saya memilih menulis esai karena saya tidak mempunyai skill dalam menggambar. Dan dengan tema yang sudah ditentukan oleh bagian pers. Saya diberitahu teman saya H-2 sebelum acara, dan saya membuatnya itu. H-2 itu membutuhkan referensi yang banyak dan membutuhkan dan harus memiliki harus mempunyai ide yang bagus untuk menuangkan hasil pikiran tadi ke dalam tulisan esai saya. Dan akhirnya selama 2 hari itu saya bisa menyelesaikannya dengan baik, walaupun itu bersamaan atau berbarengan dengan pindahan kamar. Jadi waktu itu saya menulis esai berbarengan dengan waktu perpindahan kamar. Jadi setiap tahunnya di asrama saya sendiri itu dilakukan pemindahan kamar supaya siswa-siswa yang di asrama bisa mengenal satu sama lain dan tidak mengenal satu kamar itu saja. Jadi akhirnya mau tidak mau harus mengikuti prosedur tersebut dan harus juga memenuhi kewajiban saya untuk menulis esai karena keinginan saya untuk mengikuti perekrutan tersebut. Dan akhirnya mau tidak mau saya menyingkirkan hal wajib tersebut demi perpindahan kamar karena emang itu diperlukan dan harus mengikuti prosedur tersebut. Dan pada akhirnya setelah selesai saya mengerjakan kewajiban saya menulis esai tadi di depan koperasi karena memang situasi di dalam kamar sangat
ribet dan sangat ramai. Jadi saya memilih di depan koperasi bersama teman-teman saya yang lain yang ingin mengikuti perekrutan Dewan Pers itu tadi. Jam 7 malam saya mengumpulkan ke kakak kelas, dan itu adalah hal terlega karena telah berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Mau tidak mau saya harus bisa menyelesaikannya, dan saya pikir saya tidak lolos seleksi di tahap pertama. Tapi setelah hasil pengumuman yang ditempel di mading, wah, saya kaget sekali karena saya lolos seleksi tahap pertama, yaitu bisa mengikuti acara selanjutnya. Itu menjadi hal yang terkesan karena itu memang membutuhkan effort yang lebih, karena harus pindahan kamar, harus ngurus pindah kamar, dan harus ngurus hal wajib yang saya impikan itu. Dan setelah berhasil, saya mengikuti acara selanjutnya, yaitu berbentuk seminar seperti bagaimana sih cara menulis berita, artikel, dan esai yang baik. Jadi kita di sana diberitahu, dikasih informasi bagaimana sih cara menulis yang baik, bagaimana sih cara memilih kata-kata yang baik, bagaimana sih menyusun kalimat agar menjadi kalimat yang tertata dan enak dibaca. Setelah itu kita disuruh membuat berita di hari itu juga, dan ya akhirnya saya bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Di tahap selanjutnya yaitu pembuatan layout koran. Jadi pembuatan layout koran ini dilaksanakan secara berkelompok. Waktu itu saya berkelompok dengan teman saya, yaitu Zidni, dan beberapa adik kelas juga, yaitu ada Aul, Vanita, dan Avril. Nah, kita membuatnya itu di hari itu juga, tetapi dikasih deadline sampai besok. Jadi mau tidak mau kita harus menyelesaikan itu dengan satu hari itu saja. Saya dan Aul itu satu kamar, dan saya bisa meneruskannya itu dengan Aul sampai jam 12 malam karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita menyelesaikannya sampai larut malam. Setelah selesai, kita kumpulkan dan menunggu hasil seleksi selanjutnya. Nah, seleksi selanjutnya yaitu seleksi tahap wawancara. Tahap wawancara ini dilakukan pada pukul 7 malam, dan itu setelah kegiatan ngaji bersama, dan itu memerlukan waktu cukup sebentar. Kalau menurut saya sendiri, saya sebentar, dan saya tidak memiliki persiapan apapun. Jadi ketika saya ditanya, saya menjawab apa adanya, seperti jika kamu ingin menjadi BESMA, kamu ingin menjadi anggota apa selain pers? Jadi saya menjawab, saya ingin menjadi anggota kedisiplinan. Setelah itu ada pertanyaan kedua, yaitu kamu memiliki program kerja apa untuk pers kedepannya? Saya jawab, saya tidak tahu, karena saya tidak memikirkan kalau saya bisa lolos di tahap wawancara tersebut. Setelah selesai semua seleksi tersebut, saya dan teman-teman saya menunggu pengumumannya itu cukup lama, hamin 2 minggu setelah acara itu selesai. Hamin 2 minggu itu kita tunggu, tepat di hari Jumat ada pengumuman melalui ruang panggilan, yaitu pengumuman nama-nama yang tertera segera menuju ke musola. Saya kira saya mendapatkan sebuah hukuman, tetapi saya tidak merasa melanggar peraturan apapun. Setelah dipanggil nama saya dan teman-teman saya segera menuju ke musola dan diberitahu. Semuanya hening, semuanya diam saja dan tidak tahu harus melakukan apa. Setelah itu tiba-tiba kakaknya berkata seperti ini, "Congratulations, selamat, kalian menjadi bagian anggota Dewan Pers
di tahun 2022, sekitar tahun 2021. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, saya merasa, wah, ini beneran jadi anggota pers. Saya tidak yakin kalau saya bisa menjadi salah satu pilihan yang lolos di seleksi, lolos perekrutan anggota pers. Saya tidak berekspektasi tinggi, saya tidak berekspektasi kalau saya bisa lolos dan keterima di anggota pers, karena saya belum, menurut saya selama saya mengikuti itu, saya belum sempurna dalam hal penulisan atau apapun hal yang berkaitan dengan kepenulisan atau jurnalistik. Tapi saya diberi kesempatan kepada kakak-kakaknya untuk menjalani amanah jika kamu bisa, dan ya, saya sangat bersyukur bisa lolos dan menjadi salah satu bagian pers bersama teman-teman saya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya bisa menambah pengalaman atau menambah wawasan saya tentang kepenulisan, dan saya bisa menjadi bagian anggota Dewan Pers di tahun saya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.